ketika di Islam itu digandeng paksa dengan kekuatan-kekuatan politik, keilmuannya redup, kemanusiaannya juga redup. Isinya adalah ekspansi kekuasaan. Kita tahu yang kita selalu baca adalah Muhammad Al-Fatih nyerbu Konstantinopel. Ini seolah-olah kebanggaan. Buat saya ini bukan kebanggaan. Karena di situ terjadi pembunuhan kurang lebih 3.700 orang. Buat saya nggak bangga. Ini adalah dehumanisme. Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Abu Bakar diracun. Sayyidina Utsman ditusuk dadanya. Kemudian Sayyidina Ali dipenggal lehernya. Setelah itu Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala dan sebagainya. Ini semua karena apa? Politik. Antara tahafud al-falasifah dengan tahafud al-tahafud itu memang betul-betul suatu perdebatan yang luar biasa yang memberikan ruang-ruang keilmuan, karena memang kemanusiaan dan keilmuan itu selalu dempet di dalam sejarah Islam. Perbedaannya adalah ketika di Islam itu digandeng paksa dengan kekuatan-kekuatan politik, keilmuannya redup, kemanusiaannya juga redup. Isinya adalah ekspansi kekuasaan. Kita tahu yang kita selalu baca adalah Muhammad Al-Fatih nyerbu Konstantinopel. Ini seolah-olah kebanggaan. Buat saya ini bukan kebanggaan. Karena di situ terjadi pembunuhan kurang lebih 3.700 orang. Buat saya nggak bangga. Ini adalah dehumanisme. Dan bagaimana Kekaisaran Ottoman mengislamkan bangsa Armenia 100%, tapi dengan membunuh, membakar gereja, dan membakar Injil. Dan setelah kekuasaan Kaisar Ottoman tumbang, seluruh rakyat Armenia menjadi Kristen kembali. Ini kan artinya ketika agama itu dibawa dengan kontra-humanisme, pada akhirnya adalah ketika kekuasaan itu tumbang, keimanan juga ikut tumbang. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, bahwa ketika humanisme itu menjauh dari agama, maka agama ini selalu menjadi kekuatan-kekuatan gada politik, menjadi godam politik. Dan ini terjadi di negara kita. Kita tahu kelompok-kelompok radikal, jaringan-jaringan teror ini, mereka punya cita-cita politik untuk mewujudkan daulah khilafah Islamiyah. Lalu mereka apa kerjaannya? Memprovokasi orang, mengagitasi orang, memecah belah orang. Ada yang membunuh diri di gereja, ada yang membunuh diri di candi dan sebagainya. Ini kan adalah perilaku-perilaku ketika agama itu menjauh dari humanisme, dia seketika itu juga politiknya mendekat. Pembunuhan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, perang Hurrah, perang Jamal, perang Siffin, perang Zat, itu semua terjadi ketika agama menjauh dari kemanusiaan. Perang antara Katolik dan Protestan di Eropa, menyusutkan populasi Eropa 37%. Itu semua ketika agama menjauh dari kemanusiaan dan dijajah oleh kepentingan-kepentingan politik. Gitu. Kalau saya tetap berpegangan bahwa ketika agama itu berkenalan dan dipaksa diseret-seret ke dalam kepentingan-kepentingan politik. Kalau saya berangkat dari Islam secara historik, coba bayangkan ya, betapa solidnya umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi di Madinah ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sudah mau bacok-bacokan, menghunus pedang. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu berhadapan-hadapan untuk head to head, saling sudah mau berperang mereka itu karena persoalan politik. Ini jenazah Kanjeng Nabi belum dimakamkan loh ini. Masih basah kasarnya. Tapi orang sudah mau berperang, sudah mau saling memukul satu sama lain, sesama Islam. Karena apa? Karena persoalan politik. Hanya mereka bersengketa siapa penggantinya Nabi hari ini. Setelah Nabi wafat, siapa penggantinya? Kata Sa'ad bin Ubadah, saya dong. Kan saya memang orang Madinah. Tapi kata Sayyidina Umar, oh tidak, saya kan bangsa Quraisy. Apa yang terjadi kemudian? Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga kemudian Sa'ad bin Ubadah harus mengasingkan diri ke Suriah. Di Suriah nanti dia dibunuh. Terkena 2 anak panah di dalam kitab Tarikhul Khulafa, karya Imam As-Suyuti.
disebut 2 anak panah menancap di dahinya dan di dadanya 1 ketika buang air kecil. Dan setelah itu apa? Pembunuhan itu terjadi. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Abu Bakar diracun, Sayyidina Utsman ditusuk dadanya, kemudian Sayyidina Ali dipenggal lehernya. Setelah itu Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala dan sebagainya. Ini semua karena apa? Politik. Orang sesama Islam berperang, perang Jamal. Ini antara pasukan Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Bersaudara itu. Coba bayangkan. Ini mungkin kisah-kisahnya getir, tapi silahkan bantah saya. Tapi kalau mau bantah saya, baca dulu kitab-kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi. Ini semua tertuang di dalam kitab sejarah itu. Perang Siffin antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Perang Hurrah antara Yazid dengan orang-orang Madinah. Perang Zat antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ini perang sesama umat Islam hanya karena politik. Pembunuhan dan brutalitas itu terjadi. Agama menjauh dari kemanusiaan ketika dia berkenalan dengan ambisi-ambisi politik. Perpecahan antara Sunni dan Syiah itu adalah persoalan politik. Dendam politik yang menggunakan agama itu berlangsung ribuan tahun dan tidak ada habisnya. Kita sekarang pemilu 2019, kita gontok-gontokan, cebong, kampret, padrun dan sebagainya. Coba. Setelah pemilu, Prabowo jadi menteri, Sandiaga Uno jadi menteri, selesaikah dendam itu? Tidak, karena politisasi agamanya kental. Benar, Cak. Benar, Cak.